Bab 22. Satu kalimat maaf akan menyelesaikan masalah. Dia merasakan peringatan di mata pria itu. Jika dia memilih pakaian dengan sembarangan seperti ini, dia mungkin terancam dipecat. Pria di depannya memiliki mata yang dalam dan tidak memiliki dasar, tetapi terasa sangat kuat. Dia memiliki kemampuan seperti itu. Jadi petugas dengan cepat mengeluarkan baju terbagus dari toko, kemudian pergi ke ruang ganti bersama Claire Sen. Rok ini sangat mahal, aku akan membantumu. Tidak, aku bisa melakukannya sendiri. Claire Sen tidak terbiasa seseorang melihatnya tanpa pakaian. Petugas itu mendengar ini dan mengeluh tidak puas, ada apa denganmu? Kamu tidak membiarkan aku membantumu memakai gaun semahal itu? Jika kamu merusaknya, bisakah kamu menggantinya? Kamu apa? Lihat apa yang kamu pakai sebelumnya, pakaian jalanan, berani datang ke sini untuk mencoba baju. Karena ada yang mendukungmu, terlihat luar biasa. Setelah berganti baju beberapa kali, petugas itu tahu Claire Sen adalah orang yang lembut, jadi dia memperlakukannya dengan tidak benar. Claire Sen tidak berbicara, karena yang dia katakan itu benar, jadi dia sedikit malu. Oke, kamu coba sendiri, biar nanti kamu tidak menuntutku. Petugas itu langsung melempar gaun ke arahnya, lalu membanting pintu dan keluar. Claire Sen mengambil gaun dan berdiri di sana dengan linglung. Setelah beberapa saat, Claire Sen berganti gaun itu. Gaun tersebut memang semahal yang dikatakan petugas, sangat berbeda dengan gaun jadul yang dia coba sebelumnya. Setelah berganti, Claire Sen keluar memegang gaun, kemudian berjalan menuju tempat Golden Ye tinggal sebelumnya. Tapi kali ini tempat itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Claire Sen merasakan sedikit kepanikan di dalam hatinya. Mengapa orang hilang? Apakah karena yang dia ganti sebelumnya terlalu jelek? Sangat marah dan meninggalkannya sendiri. Memikirkan hal ini, Claire Sen berjalan cepat kembali ke ruang ganti dengan gaun tersebut, mendengar suara yang dikenalnya ketika dia melewati cermin. Suamiku, bagaimana jika aku memakai gaun ini? Masih harus dipertanyakan. Apa yang Nadine kenakan adalah yang paling indah. Langkah Claire Sen terhenti, lalu dia berjalan ke sisi lain tanpa terkendali. Gantungan baju menutupi tubuhnya, tapi itu memungkinkannya untuk melihat dua orang itu dengan lebih jelas di celah antara gantungan baju. James Lin dan orang ketiga itu. Keduanya berpelukan erat, perut wanita itu sudah besar, jelas bahwa gaun yang dia pegang di tangannya tidak bisa lagi muat. Sayang sekali aku tidak bisa memakainya sekarang. Tidak apa-apa, selama Nadine menyukainya, maka belilah dan kenakan setelah melahirkan nanti. Terima kasih suamiku, kamu baik sekali padaku. Claire Sen mengepalkan tinjunya tanpa suara, mana pernah dulu James Lin mengatakan kata-kata manis padanya. Tidak menduga akan bertemu mereka di sini hari ini. Orang ketiga itu melihat ke arahnya, Claire Sen terkejut, tanpa sadar bersembunyi kembali. Ketika dia berbalik, dia secara tidak sengaja menabrak petugas yang datang mencarinya. Setelah ditabrak olehnya, petugas itu tanpa sadar mengulurkan tangan dan meraih gaun Claire Sen. Claire Sen ditarik jatuh ke tanah bersama-sama, mendengar suara robek, gaun itu pun sobek. Suara ribut menarik pelanggan lain di toko, termasuk James Lin dan selingkuhannya. Setelah petugas itu jatuh, dia menemukan gaunnya rusak dan panik, jadi dia segera bangkit dan menuduh Claire Sen. Apakah kamu tahu berapa harga gaun ini? Kamu benar-benar merusaknya dengan sengaja. Claire Sen menjadi linglung, dia hanya secara tidak sadar ingin menghindari tatapan dan tidak ingin mereka mengetahui bahwa dia ada di sini, tidak menduga ada seseorang di belakangnya. Dia berbalik dan menabrak petugas. Setelah dituduh oleh petugas, dia bangkit dan melihat ke bawah, menemukan bahwa hiasan di gaun itu telah jatuh, bahu putihnya terbuka. Melihat orang lain di toko itu mendekat, Claire Sen sangat takut sehingga mengulurkan tangan untuk menutupi bahu.
dan berkata dengan cemas, "Maaf, aku tidak sengaja." Pegawai itu mencibir, "Maaf. Gaun ini adalah barang langka di toko, itu dikirim dari Italia kemarin, harganya lebih dari 300.000 RMB, apakah akan selesai dengan kalimat maaf? Bisakah kamu mengembalikan gaun ini ke keadaan semula?" Clairsen menggigit bibir bawahnya dan berkata, "Aku akan memperbaikinya untukmu, pasti." "Perbaiki? Bagaimana caranya?" Suara petugas itu semakin keras dan semua orang di toko berkumpul. Dikelilingi dan dimaki seperti ini, Clairsen merasa tidak nyaman, sensasi pusing melayang di depan matanya. "Oh, bukankah ini Clairsen?" Selingkuhan yang datang dengan James Lin melihat Clairsen yang terlihat memalukan, tidak bisa tahan untuk melengkungkan bibir dan mencibir, seorang wanita yang biasanya memakai barang jalanan, pakaian dengan harga 20-30 RMB, ternyata benar-benar datang ke toko bermerek. Dan juga masih merusak gaunnya. "Clairsen, apakah kamu datang untuk mencari masalah?" Petugas di sebelahnya melebarkan matanya ketika dia mendengarnya. "Apa yang kamu bicarakan? Jadi kamu sengaja merusak gaun ini? Gaun ini harganya paling sedikit 300.000 RMB, kamu bayar." Selingkuhan tertawa pelan, tawa itu sama merdunya dengan bel, di mana dia bisa membayarnya. Sebelumnya, gaji bulanan dia hanya lebih dari 3.000 RMB, sekarang telah kehilangan pekerjaan, mungkin bahkan tidak mampu membeli barang jalanan. Clairsen mendengar kata-kata itu, menggigit bibir bawahnya lebih keras. Dia tahu banyak tentang dirinya sendiri, apakah James Lin memberitahunya? "Aku berkata Clairsen, jika kamu benar-benar tidak mampu membayar, kamu mungkin bisa memohon pada James Lin, mungkin James Lin akan membantumu melihat dari hubungan kalian sebelumnya." Mendengar ini, tangan Clairsen bergetar, tanpa sadar melihat ke arah James Lin. Ketika mereka berdua bertatapan, James Lin terkejut, jejak ketidaknyamanan muncul di bawah matanya. Bagaimanapun, telah menjadi suami dan istri begitu lama, bahkan jika tidak ada cinta, mereka telah memupuk sedikit kasih sayang. Melihatnya dimaki pada saat ini, itu agak tidak tega. "Tapi, James Lin, apakah kamu ingin membantunya?" James Lin menundukkan kepalanya, menatap Nadine Si dengan wajah manja, dan terbatuk erat padanya. "Nadine, bagaimana aku bisa membantu wanita selainmu? Terutama wanita seperti ini yang sengaja datang ke toko untuk membuat masalah, tidak ada gunanya membantu." Kata-kata ini jatuh ke telinga Clairsen tanpa terlewatkan sepatah kata pun, seperti tertusuk jarum. Tanpa diduga, bibir bawah Clairsen digigit olehnya dan berdarah. "Ya ampun, sayangku," meskipun dia sangat menyebalkan karena datang ke sini untuk mencari masalah, tetapi betapa menyedihkannya dia sekarang. Gaun itu 300.000 RMB, dia tidak mampu membayar hari ini, apakah dia akan ditahan di sini? Kalimat ini mengingatkan petugas itu, dia segera mengeluarkan ponselnya. "Aku akan menelepon polisi sekarang." Clairsen mendongak, menelepon polisi. Wanita seperti ini memiliki kesombongan yang kuat, tidak punya uang masih pergi ke toko untuk mencoba pakaian orang lain, jika tidak mampu membelinya, mereka akan menghancurkannya. Harus memanggil polisi. Beberapa dari mereka juga setuju. Iya, lihat dia, rambutnya masih acak-acakan, kenapa membiarkan orang seperti ini masuk ke toko? Para wanita saat ini tidak tahu diri, dia tidak akan mengira dia masuk mencoba gaun, benar-benar akan menjadi merek terkenal, kan? "Hei, sekarang pakaiannya rusak, tidak bias membayarnya." Sungguh konyol, setelah polisi datang, harus memberi pelajaran pada wanita seperti ini, kalau tidak masih akan membuat masalah lagi nanti. Tatapan tertawa dan menghina membanjiri dari segala arah, membuat Clairsen merasa malu. Setelah hidup di tingkat ekonomi bawah begitu lama, dia tiba-tiba melangkah ke lingkaran seperti itu. Dia tidak memiliki kepercayaan diri sejak awal.
Tapi Golden Ye dan Arthur Xiao tiba-tiba menghilang. Dia tidak tahu apa yang terjadi, mengapa dia pergi untuk mencoba gaun ini dan mereka menghilang setelah dia keluar, mungkin karena dia benar-benar tidak cantik mengenakan pakaian ini, jadi meninggalkannya. Memikirkan hal ini, Claire Sen merasa sangat tidak nyaman, matanya perlahan memerah. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat orang-orang di sekitarnya memakinya, suara makian dan mata yang menghina membuatnya tidak bisa mengangkat kepalanya, tubuh mungilnya gemetar, perasaan putus asa ini membuatnya hampir pusing. Satu masalah dengan Claire Sen adalah ketika dia gugup atau sangat putus asa, dia akan pusing. Jelas sekali bahwa matanya berangsur-angsur menjadi gelap, dia hampir tidak bisa melihat wajah orang-orang di depannya. Kegelapan hampir menutupi dirinya. Tepat ketika Claire Sen tidak dapat bertahan dan jatuh ke samping, sebuah tangan besar menopangnya tepat waktu. Bersambung.